Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andri Setiawan, kemudian Pak Fatan, Mbak Lungit, kemudian juga PMO, Mas Andi, Mas Sigit, kemudian juga para kadif IT yang hadir pada pagi hari ini, juga staf dari Divisi IT Fakultas yang juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian juga teman-teman talenta BSI yang saya banggakan ya. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan ya, dan alhamdulillah kita semuanya diberikan banyak berkah ya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian untuk memulai, mungkin teman-teman sudah baca nih ya, judul dari materi saya gitu ya. Dan mungkin juga, kira-kira nih Bu Mayang mau nyenggol-nyenggol kemana nih gitu ya, seperti itu. Mungkin sebelum saya masuk ke materi, saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman ya. Di ruangan ini gitu ya, siapa yang di masa karirnya itu pernah mengalami perubahan pimpinan? Masa cuma Pak Andri sama Pak Fatan, kayaknya nggak percaya deh. Ya, kalau misalnya yang nggak tunjuk tangan itu teman-teman junior staff, saya masih percaya nih gitu ya. Tapi kalau yang lain saya kira oke, ya, Mas Pandu, ada Mas Agus, dan saya kira teman-teman di sini saya kira hampir mengalami semuanya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, teman-teman ya. Apa sih yang kira-kira pertama berubah gitu, atau yang dirasakan berubah pertama ketika terjadi perubahan pimpinan itu apa? Kebijakan saya dengar. Oke, apa lagi? Suasana. Oke, suasana apa dulu nih, bisa dirincikan? Suasana apa, Mas? Ya? Gak apa-apa, curhat juga gak apa-apa. Oke, dari yang santai jadi nggak jelas tuh Andri, Wakatan. Oke, apa lagi? Oh, nggak ada teh. Oke, nah ini mumpung saya ingat nih ada yang mereminder teh gitu ya. Jadi mungkin ini ya, dari AMP mungkin belum menyampaikan ya. Jadi kita sudah mulai tidak ada teh. Ya, teh yang jadi sudah tidak ada, tetapi akan disediakan teh, gula dan lain-lain gitu ya. Karena sekarang kita ada kebijakan baru gitu ya. Jadi kita juga sudah ada water fountain kan ya, sehingga nanti kita bisa ambil dari sana. Jadi kalau yang mau teh nanti bisa buat teh gitu. Oke, kopi boleh, bawa sendiri juga boleh ya. Oke, tadi perubahan apa lagi? Kita kembali ke laptop. Oke, perubahan apa lagi? Culture. Oke, apa lagi? Masanya itu habit. Oke, apa lagi? Ayo yang di sana. Nggak mau hadiah nih kayaknya. Oke, apa nih? Dari sini. Gaji. Yakin nih perubahan gaji. Oke, ini sudah curhatan baru nih di awal Pak Andri dan Pak Fatan ya. Oke, ya saya kira banyak ya teman-teman ya. Ya mungkin ada cara komunikasi, ya prioritas, kebijakan, apa lagi? Oke, dan yang menariknya teman-teman semuanya ya, perubahan yang terjadi itu bukan karena yang lama itu jelek. Benar nggak? Benar nggak? Tetapi juga belum tentu karena yang baru itu lebih baik. Ya, saya nggak berbicara dalam konteks UII loh ya sekarang. Kita dalam konteks yang umum gitu. Ya. Oke, nah kemudian pertanyaan saya, kira-kira kemudian kenapa kemudian seperti itu gitu? Kenapa ketika terjadi perubahan pimpinan,
maka banyak yang berubah. Ada apa sih dengan pimpinan? Ayo, siapa yang mau jawab? Punya visi yang berbeda. Oke. Mas Zain, ya suaranya hafal saya. Oke, apa? Siapa lagi? Visi yang berbeda. Mau dilengkapi Mas Zain, kira-kira visi, kemudian apa lagi? Iya, visi, misi, nanti value, nanti goal, ya. Yang lain apa kira-kira? Apa kira-kira? Pemimpin itu datang dengan membawa, oke, tadi visi yang berbeda, kemudian apa lagi? Ayo. Yang lain, visi misi, oke, itu satu kesatuan, apa lagi? Karakter, oke, apa lagi? Ayo, saya serius loh nanyanya, ini belum keluar nih hadiahnya karena belum ada yang memberikan jawaban yang strategi. Tadi siapa tadi? Mas Sigit Pak ya suaranya. Gaya pemimpinan, apa lagi? Jangan satu-satu toh. Langsung, nanti kan nggak mungkin hadiahnya dibagi-bagi, nanti dibagi 4 ya, gitu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ya, perubahan yang terjadi tersebut, ya, biasanya pemimpin itu datang dengan pengalaman yang berbeda, ya, kemudian dengan prioritas yang berbeda, ya, dengan tadi strategi yang berbeda, ya, seperti itu, sehingga, ya, kita kemudian melihat banyak terjadi perubahan, benar nggak? Ya. Ini saya sudah merasakan, ada nggak Mas? Oke, banyak kursi kosong Mas, nggak usah bingung. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman ini berada di posisi yang sangat strategis. Ya, teman-teman berinteraksi dengan stakeholder, ya, dengan unit, dengan fakultas, gitu. Ya. Nah, tetapi itu nanti juga akan mengalami perubahan. Ya, tidak lama lagi gitu ya, 2 bulan lagi direktorat pimpinan akan berubah. Ya, kalau kemarin tanggal 1 Juli rektor berubah, wakil rektor berubah. Nanti juga akan ada perubahan dan ikuti nanti sampai fakultas, sampai prodi. Ya. Jadi perubahan di dalam organisasi itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Tinggal kemudian bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut, gitu. Ya. Sehingga pertanyaannya bukan lagi apa yang berubah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana gitu ya kita teman-teman talenta BSI itu bisa stay relevan, ya, memberikan kontribusi yang terbaik, ya, kemudian mendukung para stakeholder, ya, dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya apa? Memberikan nilai untuk Universitas Islam Indonesia, ya. Nah, jadi teman-teman pada pagi hari ini saya mungkin akan sedikit sharing ya dengan teman-teman semuanya terkait dengan kemudian bagaimana kita tetap bertumbuh di tengah perubahan yang ada, gitu. Ya, mungkin Sabtu kemarin juga para PM agak kaget gitu mungkin ya, nerima chat dari Mas Endro gitu ya. Saya sempat dikontak nih sama Mbak Nanda gitu. Saya cari nih di grup gitu kan, nggak ada. Mbak Nanda di mana ini? Saya bilang gitu. Ya. Ternyata di grup PM dan PMO ya Mbak ya. Ya?
Oh, PM, PMHC sama PM kan? Oh ya, PMHC, dan tidak ada manajemen di situ gitu. Ya, jadi mungkin untuk membahas isu-isu yang kita nggak perlu tahu gitu ya. Ya, jadi saya agak kaget juga gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Mungkin teman-teman kalian belum semuanya tahu, tapi saya bisa share di sini gitu ya. Tapi nanti saya kira nanti teman-teman PM yang kemudian akan mengeksekusi. Ya, oke. Next slide. Oke, teman-teman nih, saya buat PPT-nya pakai notebook LM nih, nyoba gitu ya. Iseng saya nyoba beberapa gitu kan, saya lihat hasilnya, saya nggak terlalu banyak masukin plan yang aneh-aneh lah ya, tapi ya alhamdulillah walaupun mungkin gambar rektoratnya beda padahal ya, seperti itu. Saya nggak tahu nanti gedung yang baru seperti apa itu ya, kita mau bangun gedung rektornya baru katanya. Katanya ini gedungnya sebelah gedungnya BSI aslinya ya. Oke, teman-teman gitu ya, isu baru isu ya. Oke. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kepemimpinan itu akan selalu berubah ya di dalam organisasi. Ya, karena organisasi itu juga dituntut untuk bertumbuh, maka pemimpinnya juga akan berubah. Terlepas nanti pemimpinnya akan seperti apa. Ya, tetapi ya yang paling penting itu adalah value creation must continue. Ya, jadi penciptaan nilai itu tetap harus berlanjut gitu. Ya, nggak boleh stop. Ya, seperti itu. Oke, next. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di dalam organisasi banyak yang akan berubah ketika pemimpin itu berubah. Ya, banyak sekali. Ya, yang akan efeknya itu kemana-mana. Ya. Jadi dari prioritas gitu ya. Cara komunikasi, target, budaya gitu, itu akan berubah gitu, ya. Dan saya betul-betul merasakan itu gitu ya, gitu, ya. Karena kadang juga bukan hanya ini ya teman-teman ya. Kadang ketika orang membuat prioritas, itu juga kadang-kadang dipengaruhi oleh pemahaman, understanding. Persepsi dia memahami satu topik itu seperti apa. Kemudian akan berpengaruh terhadap bagaimana pemimpin tersebut akan membuat prioritas gitu. Nah, yang di sini nih yang kadang-kadang bahaya, teman-teman. Ya. Jadi misal nih gitu. Ya. Misalnya yayasan nih menyampaikan bahwa kok kerjasama dalam negeri di periode kemarin tidak terlalu bagus, ya. Sehingga kalau misalnya itu sebagai contoh dipahami bahwa, oh besok program-program kita ya seperti itu gitu. Misalnya pemahamannya seperti itu, sehingga kemudian apa kebijakan prioritasnya akan berubah, gitu, ya. Yang dipahami bahwa yang kita dulukan ini adalah program kerjasama dalam negeri, yang luar negeri nanti. Padahal di sisi lain misalnya, kita ingin menekankan ranking nih gitu. Ya, padahal di indikator ranking itu bahwa misalnya kerjasama luar negeri itu penting. Pendapatan dari non-mahasiswa itu jadi salah satu indikator. Terus gimana dong? Gitu. Nah, ini salah satu realita yang teman-teman ya, bahwa pemahaman ya terhadap satu informasi, kalau itu tidak dipahami betul-betul, setengah-setengah, separuh-separuh, maka kemudian akan berdampak pada prioritas. Itu hanya sebagai contoh. Yang itu akan berdampak pada apa? Perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam organisasi. Ya. Kemudian juga misalnya cara komunikasi gitu. Ya, itu juga akan berbeda gitu. Misal cara komunikasi, teman-teman udah merasakan nih cara komunikasi Pak Hari gimana dengan teman-teman Dev. Kemudian berubah nih dengan Pak Fatan misalnya. Ya. Ya, kemudian misalnya besok gitu misalnya
terjadi perubahan pimpinan di BSI, gitu. Ya, Pak Andri pindah misalnya, walaupun Pak Andri ditahan nih, nggak tahu besok ya Pak Andri. Ya, seperti itu. Saya misalnya juga misalnya harus berpindah misalnya, ya, seperti itu. Nah, itu mau tidak mau teman-teman ya akan menuntut kita kemudian untuk melakukan adaptasi. Ya, terlepas apapun yang terjadi. Ya, itu tidak menjadi pilihan, tetapi sesuatu yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani gitu. Jadi kuncinya adalah di kita gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah gitu. Apa kemudian yang bisa kita lakukan? Ya, yang penting ada poin-poin ya yang itu mungkin tidak bisa nanti ditawar misalnya. Ya, nanti juga akan saya bahas. Ya. Oke, next. Ya, tadi mungkin teman-teman udah baca di bawah ya. Jadi ketika terjadi perubahan organisasi, yang terjadi, yang berubah adalah cara kerja, ya, yang kemudian harus kita ikuti, ya. Sama nih, misalnya tadi curhatan tadi, ya, yang nyaman sebelumnya gitu ya. Sekarang teman-teman merasa mungkin dalam kondisi ketidakpastian, ya Mas, ya. Nah, ya. Jadi sekarang dalam kondisi ketidakpastian misalnya seperti itu, ya. Ya, nggak tahu nih ketidakpastiannya nanti akan jadi lebih lama atau akan jadi singkat nih seperti itu. Ya. Jadi teman-teman tadi kuncinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ya ada 3 pemimpin nih, ya kita nggak bisa mengubah gitu. 3 pemimpin ini ya ini. Misalnya pemimpin A dia fokusnya ke efisiensi misalnya, pemimpin B fokusnya ke inovasi, pemimpin C fokus ke digitalisasi, ya, nggak ada yang salah sebenarnya semuanya gitu, benar gitu, ya, karena apa? Karena pengalaman ini ya kalau kita lihat ya pengalaman nilai ya risk appetite-nya sejauh mana mereka mau mengambil resiko, nanggung resiko nanti gitu dari keputusan yang diambil, kemudian tadi leadership gitu ya, kemudian fokus strategisnya ke arah mana gitu, ya itu membuat mereka itu akan mengambil keputusan yang berbeda-beda gitu. Nah itu yang kemudian harus kita hadapi gitu loh, ya sama itu yang teman-teman kemudian juga harus hadapi ketika nanti sebentar lagi ini. Mungkin secara tidak langsung mungkin ya, belum perubahannya tidak langsung karena mungkin perubahannya di level rektor dan wakil rektor, tapi kita sudah merasakan gitu. Tapi nanti teman-teman kan berinteraksi langsungnya kan dengan product owner yang baru gitu loh. Ya, sementara mereka itu juga akan prosesnya juga akan beradaptasi. Ya, mereka akan memahami ritme kerjanya seperti apa, ya, termasuk proses bisnisnya seperti apa, gitu, ya. Nah itu yang kemudian yang dampaknya akan ke kita, gitu ya, ya. Nah jadi perubahan bukan berarti yang lama itu salah, enggak, gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan seperti itu, ya. Perubahan ini adalah konsekuensi dari perspektif strategis yang berbeda dari individu-individu yang memang duduk di kepemimpinan. Ya, ya terkadang juga tidak semua pemimpin itu bisa tune up. Saya contohnya, saya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa tune up kan gitu ya. Ya di BSI gitu. Ya, dari manajemen mungkin oke gitu ya. Tapi dari hal-hal yang teknis gitu. Ya, saya perlu tune up yang cukup lama waktunya gitu, karena memang bukan dunia saya gitu, ya. Saya yang mungkin nggak mesti setahun sekali nih berinteraksi dengan BSI, kemudian harus di sini posisinya gitu, ya seperti itu. Nah itu nanti pemimpin juga akan seperti itu gitu, ya mereka akan diberi amanah dan mereka perlu adaptasi. Nah itu butuh support dari teman-teman semuanya gitu loh, ya. Oke, next. Oke.
nah teman-teman semuanya ya. Jadi terkait dengan adaptasi tadi gitu ya. Jadi kita ini sekarang ini posisinya memang betul kita tidak penuh dengan ketidakpastian gitu. Ya. Memang kita kemudian bisa mengantisipasi, melakukan mitigasi ya untuk kemudian memperkecil ketidakpastian itu sehingga kemudian nanti kalaupun ada dampak negatifnya itu bisa kita kecilkan. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi arah belum sepenuhnya jelas, organisasi sedang mencari equilibrium yang baru. Ya. Kemudian juga tadi ya kita punya multiple stakeholder gitu ya. Mereka semua sedang belajar cari pola yang baru itu seperti apa sih? Itu. Ya, belum tentu mereka orientasinya sama dengan yang sebelumnya gitu. Yang belum tentu pimpinan sebelumnya ya, misalnya di direktorat gitu ya. Itu kemudian secara jelas, itu kemudian secara gamblang, itu kemudian melakukan take over, memberikan informasi terkait kondisi di direktorat itu seperti apa, ya, yang dihadapi sekarang seperti apa, gitu, ya. Jadi sama dengan kita juga mereka nanti, gitu loh, gitu, ya. Jadi sama-sama belajar, gitu loh, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya continuous change, jadi perubahan yang akan terjadi terus-menerus. Dan ini perubahannya berlapis ya. Jadi kalau sebelumnya tadi saya sampaikan perubahannya di rektorat, wakil rektor, ya. Kemudian besok berapa bulan lagi, 1-2 bulan lagi direktorat. Ya, mungkin saja di kabitnya juga akan berubah, mungkin juga nanti kadifnya juga nanti akan rotasi, ya, misalnya seperti itu. Kemudian nanti diikuti di level fakultas. Apalagi sekarang udah nggak ada jurusan, ya, ya ada prodi dan sekprodi, gitu. Ya, adaptasinya berat, gitu. Saya nggak tahu, kemarin saya diinfokan katanya sekprodi itu harus dokter. Saya nggak tahu, benar ya Pak Andri, sekprodi harus dokter ya yang besok? Oh iya, oke, yang saya dengar seperti itu gitu ya. Jadi sekprodi kalau yang kemarin itu tidak harus dokter gitu ya. Oh besok harus dokter, nah kalau dokternya terbatas, gitu. Ya bukan tidak mungkin, lumayan balik ke prodi gitu, ya. Gitu ya, seperti itu gitu. Jadi akan banyak terjadi perubahan-perubahan gitu, dan semuanya akan beradaptasi ya. Nah ini perlu bantuan teman-teman semuanya ya, talenta BSI ya, teman-teman di divisi IT fakultas gitu ya, untuk memberikan yang terbaik gitu ya untuk perubahan yang terjadi ya. Oke, next. Oke, nah ini mungkin key-nya ya teman-teman ya, ketika kemudian bagaimana kita bertumbuh dalam perubahan yang ada ya di Universitas Islam Indonesia dan juga di BSI, yang mana BSI ini yang juga teman-teman akan berdampak ya. Pertama adalah read ya, membaca perubahan ya, kemudian kemudian yang kedua adalah reposition, kemudian yang ketiga menciptakan value ya, menciptakan nilai ya. Bagaimana next? Oke, ya, di tahap pertama read ya, jadi di read ini kita kemudian membaca dan membaca ulang ya teman-teman ya, terkait dengan perubahan yang ada. Kita tidak harus langsung bereaksi, ya. Kita pahami dulu, ya, apa sih sebenarnya yang terjadi, gitu. Ya, kenapa itu terjadi, dampaknya seperti apa, perubahannya kemudian akan berdampak ke kita seperti apa, gitu. Ya, sehingga nanti kita akan kemudian bisa menyusun strategi, ya, strategi yang tepat seperti apa, gitu. Nanti untuk anggota tim saya seperti apa, gitu.
Ya, karena kalau kita menuntut teman-teman anggota tim kita untuk berubah, ya, maka kita harus memberikan pemahaman dulu kenapa itu harus berubah. Dampak perubahannya apa? Ada nggak dampaknya buat teman-teman gitu, teman-teman anggota tim misalnya, seperti itu. Ya, karena kalau orang jalan itu ya harus tahu arahnya kemana gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya ngomong sama sama Mas Agus misalnya, Mas Agus keluar, Mas Agus nggak mau kan gitu loh, karena nggak tahu ini ngapain Bu Mayang nyuruh saya keluar, iya kan, walaupun pasti senang keluar itu kan ya. Jadi kalau kita nuntut seseorang untuk berubah, ya kita jelaskan kenapa perubahan itu terjadi, dampaknya apa gitu. Kebanyakan ya organisasi melakukan perubahan tanpa kemudian mengkomunikasikan, mensosialisasikan kenapa perubahan itu dibutuhkan. Ya, anggota organisasi itu akan lebih cepat untuk jalan, untuk melaksanakan, mengeksekusi apa yang teman-teman harapkan, misalnya untuk leader, ketika anggotanya itu paham gitu, kenapa mereka harus berubah. Apalagi kalau misalnya di perusahaan, kenapa karyawan itu harus berubah, ya harus dikasih tahu kenapa. Tujuannya untuk organisasi apa, yang paling mereka sukai apa, dampaknya untuk mereka nanti apa sih gitu. Itu yang paling mereka sukai gitu loh. Itu akan menumbuhkan semangat mereka untuk kemudian mengeksekusi perubahan tersebut gitu. Ya, seperti itu. Jadi ketika tahap pertama ini ya, jadi memahami dulu, aware dulu ya, memetakan medan yang ada itu seperti apa. Ya, apa prioritas dan target yang baru, indikatornya apa sih nanti kalau misalnya nanti tim kita sukses. Ya, bisa diukur dari mana sih gitu. Ya. Apa yang bisa dipertahankan, apa yang kemudian harus berubah secara fundamental. Nah, itu yang harus kita siapkan dulu. Ya. Jadi tidak terlalu reaktif. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, next. Ya, reposition. Ya, kita menyesuaikan frekuensi, kemudian menjaga integritas. Ya, mungkin yang di sebelah kiri itu yang bisa berubah, dan mungkin masih banyak lagi gitu ya, tidak hanya ini, gitu ya. Jadi cara komunikasi, pelaporan mungkin bisa berubah nih, contoh saja gitu ya, pendekatan melayani stakeholdernya seperti apa ketika stakeholdernya itu berganti, ya, pribadinya seperti apa, sehingga kita kemudian perlu menyesuaikan gitu, ya. Kemudian format menyampaikan rekomendasi dari teman-teman itu seperti apa formatnya. Oh, kalau dia seperti ini, oh enaknya seperti ini. Ya. Kemudian metode menyusun prioritas harian seperti apa. Nah, ini mungkin yang akan berubah adalah seperti ini. Contoh. Tetapi yang kanan itu yang nggak boleh berubah dari teman-teman semuanya. Ya, profesionalisme, integritas, kualitasnya, bahkan kalau bisa ini semakin ditingkatkan, nggak cuma dijaga tapi semakin ditingkatkan. Siapapun nanti pemimpinnya, yang di kanan tetap dijaga, dipertahankan, ya, dan sejauh mungkin, sedapat mungkin itu ditingkatkan. Ya, kenapa kira-kira yang kanan itu perlu dijaga? Saya tanya. Kenapa? Yang full Mas Agus. Menurut saya ini adalah sebuah dasar ketika talenta atau seorang yang bekerja, itu kita harus mempunyai sebuah integritas personal sendiri yang memang harus kita jaga, profesionalisme kerja kita, dan kualitas eksekusi dalam sebuah pekerjaan. Ini adalah kunci utama dalam seorang untuk
bekerja agar menjadi lebih baik. Bisa nggak kalau diimplementasikan di di pelayanan IT? Sangat bisa. Kira-kira gimana? Yang pertama kita menjaga sebuah integritas kita. Kalau saya sendiri dalam bidang layanan pengguna, kita harus berintegritas terkait dengan data yang terutama yang kita pegang sendiri. Kita harus menjaga berintegritas dan tidak menyalahgunakan wewenang kita dalam penggunaan entah itu data, aset atau dan sebagainya. Profesional, kita dituntut untuk selalu profesional karena bagaimanapun kita tidak boleh kembali lagi menyalahgunakan integritas kita dalam bekerja untuk menjadikan sebuah kualitas eksekusi yang terbaik dalam setiap pekerjaan kita. Oke, hadiah pertama buat Mas Agus. Kemudian juga yang sudah berkenan menggantikan Pak Endro gitu ya. Oke, next. Oke. Kemudian yang ketiga ya, ini juga menjadi kunci ya, kuncinya ya di akhir ya, di akhir itu adalah ini ya, menciptakan nilai ya. Karena ketika kemudian oke, ini ada perubahan ya, kita kemudian melakukan strategi bagaimana menyikapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tadi di sebelah kanan ya, pada akhirnya kemudian adalah menciptakan nilai ya. Bagaimana kemudian meskipun terjadi perubahan dengan melakukan adaptasi secara relevan, melakukan inovasi gitu ya, teman-teman kemudian bisa menawarkan solusi ya, tidak hanya apa, tidak hanya eskalasi masalah itu ya. Saya mungkin karena sekarang kan saya mungkin lebih banyak berinteraksi dengan Mas Alvan, dengan Mbak Nanda mungkin ya, mungkin saya nggak terlalu banyak komentar terkait dengan kinerja Mbak Nanda atau Mas Alvan gitu. Ya, saya tuh orangnya lebih banyak mengamati teman-teman, ya seperti itu. Nah, yang saya kemudian apresiasi itu adalah bagaimana kemudian teman-teman itu kemudian bisa kemudian menawarkan solusi, kemudian apa? Kemudian menyampaikan prosesnya itu seperti ini loh. Jadi saya kemudian memahami, oh ternyata udah bagus, udah bisa seperti ini, gitu. Ya, yang kadang itu mungkin di luar ekspektasi saya gitu. Oh, untuk kemudian membuat keputusan ini perlu ini gitu. Ya, tidak hanya kemudian di unit ini, tapi juga kemudian diskusi dengan ini, dengan siapa, sehingga kemudian bisa diambil ini keputusan ini gitu. Ya, terkait dengan isu-isu tertentu seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini menggunakan data. Nah, teman-teman itu kan banyak bermain dengan data dan semuanya pasti data, informasi gitu ya. Jadi perlu kemudian data itu kemudian untuk membantu teman-teman mengambil keputusan. Ya, dan saya kira tidak hanya BSI, semua organisasi perusahaan sekarang itu bermainnya dengan data. Ya, bagaimana mereka bisa kemudian memanage data yang dimiliki, atau bagaimana mereka kemudian mengolah informasi yang ada menjadi data, kemudian membuat data itu membantu organisasi untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat seperti itu. Dengan menggunakan teknologi membuat keputusan itu tepat dan cepat, ya seperti itu. Nah kemudian, ini bagaimana teman-teman kemudian bisa ketika tadi tidak terlalu reaktif gitu ya, justru kemudian countdown gitu ya, berpikir, berenung gitu ya dengan langkah-langkah yang tadi, kemudian bisa mengantisipasi tadi masalah ya sebelum masalah itu membesar gitu ya. Dan saya juga sudah melihat itu di sini gitu ya teman-teman gitu ya. Apa yang mau teman-teman lakukan gitu ya, antisipasinya seperti apa, seperti itu ya.
Kemudian apa? Kemudian membantu stakeholder berhasil dalam transisi mereka gitu. Ya, jadi ketika stakeholder itu berhasil dalam transisi mereka, ya, kemudian teman-teman juga kemudian bisa masuk membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehingga stakeholder itu kinerjanya bagus gitu ya. Itu teman-teman juga pasti akan merasa senang gitu loh. Ya, saya yakin itu teman-teman akan merasa senang, nggak hanya senang gitu dan tenang gitu loh. Ya, karena kinerja stakeholder yang teman-teman bekerja sama itu kinerjanya bagus gitu. Ya. Dan salah satunya itu adalah berkat dukungan dari teman-teman semuanya gitu. Ya. Jadi di dalam organisasi itu seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat peran teman-teman itu di dalam organisasi, dalam hal ini WI itu besar. Ya. Oke. Nah, ini pemimpin baru membutuhkan orang yang mampu mempercepat pencapaian visinya, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas. Jadi harapan saya ini poin-poin penting di bawah itu bisa teman-teman renungkan. Ya, next. Oke, nah ini ya harapan saya teman-teman semuanya kita bisa punya ini semuanya, kita bisa mengembangkan ini gitu ya, kita bisa bertumbuh dengan baik ya dengan kualitas-kualitas ini gitu ya. Jadi adaptive mindset ya dan positif tentu saja ya, growth mindset ya. Apa beda growth mindset and fixed mindset? Ya, apa bedanya growth mindset and fixed mindset? Teman-teman? Yuk, Mas, sebentar, Mas Rahmat, oke. Oh, Mas Rahmat. Oke. Versinya beda-beda. Kalau growth mindset itu dia lebih bisa menerima perubahan, mudah beradaptasi gitu. Misal ada perubahan dia agile, cepat. Kalau fixed mindset itu kebanyakan sih dia stuck karena di zona nyaman mungkin kayak gitu. Oke. Kalau growth mindset itu melihat problem itu sebagai apa, Mas Rahmat? Problem itu tantangan sih, Bu. Problem tantangan. Iya. Oke. Kalau fixed mindset? Mungkin beban ya. Beban. Iya. Oke. Sekarang saya tanya ke Mas Rahmat. Selama ini Mas Rahmat merasa Mas Rahmat punya growth mindset atau fixed mindset? Punya growth, Bu. Oke, Karena alasannya? tiap hari di challenge, Bu. Oke, alasannya gimana? Ya, tiap hari ya kebetulan saya di Intero. Oke. Yang setiap hari pasti ada sesuatu masalah yang itu berbeda-beda ya. Kalau misal saya punya mindset fix mindset ya mungkin saya nggak kuat di Intero gitu. Oh, leadernya siapa, Mas? Mas Pandu. Oh, Mas Pandu. Oke. Alhamdulillah. Ya. Enggak. Mas saya enggak galak. Mas aku mentor saya gitu. Saya banyak belajar dari beliau gitu. Okay. Alhamdulillah saya punya mindset ya menurut saya sih growth mindset ya, Bu. Jadi kalau misal ada request atau permintaan itu saya jadikan tantangan sih. Oke. Gitu. Oke, selamat Mas Rahmat. Makasih, Bu. Amin. Oke, monggo Mas Rahmat. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jadi itu tadi ya, dan saya akan senang sekali gitu ya kalau teman-teman semuanya di sini, dan saya kira insya Allah sudah growth mindset semua gitu ya. Oke, terlepas siapa leadernya, siapa pemimpinnya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah stakeholder agility, ya, membangun kolaborasi dan memahami kebutuhan stakeholder. Jadi kami itu di manajemen berharap teman-teman itu berani menyampaikan pendapat, gitu ya. Pak, Bu, bagusnya itu seperti ini loh. Atau berinisiatif untuk kemudian mempertanyakan
prosesnya ini kayak gini, ini begini. Gitu. Ya, kalau misalnya bicara proses bisnis ataupun apalah itu, ya kalau teknis kan saya kurang menguasai, ya. Tetapi teman-teman itu berani gitu untuk menyampaikan pendapatnya teman-teman gitu, ya, memberikan masukan gitu, ya. Jadi tidak hanya yes, no ma'am gitu ya, seperti itu, atau sir gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian strategi contribution, ya, fokus pada dampak strategis bukan pada operasional semata. Jadi jadi misalnya ketika misalnya membangun aplikasi misalnya, ya kan, ini nanti aplikasi ini bisa memberikan dampak ke direktorat mana saja ya, sehingga kemudian ini nanti akan terkait dengan timnya siapa ya, dan itu tidak hanya berhenti di situ gitu loh. Ya, mungkin bisa menyampaikan ke leadernya, ya, kemudian kerjasama dengan tim yang lain. Ini saya menemukan ini loh, gini. Kalau ini misalnya kita ini kan harusnya bisa lebih ringkas, misalnya seperti itu. Atau ini nanti, kalau ini nanti perlu data ini kan bisa lebih cepat gitu. Nah, yang seperti itu kemudian teman-teman bisa melihat itu gitu loh. Ya, nanti bisa disampaikan kepada stakeholder gitu. Ya, atau misalnya dikomunikasikan misalnya ke Pak Fatan misalnya seperti itu, ya. Jadi melihat nilai-nilai strategis yang itu kemudian bisa berdampak. Oke, kemudian creating value, ya, proaktif menghasilkan solusi dan inovasi, tuh, ya, seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat saya di mana ya, gitu. Ya, saya masih di kiri atau sudah di kanan atau masih ada yang sebagian di kiri, gitu ya. Nah, harapannya teman-teman itu mengarah yang ke kanan, ya, memahami arah organisasi, fokus kepada dampak, ya, mau selalu untuk terus belajar, punya rasa ingin tahu, gitu, ya. Sesuatu yang baru gitu, ya. Kemudian berorientasi pada nilai, menawarkan solusi, ya. Kemudian konsisten memberikan kontribusi, ya. Oke. Nah di sini ya, jadi organisasi itu membutuhkan talenta yang beradaptasi tanpa kehilangan kualitas kontribusi, ya. Dan itu di organisasi mana saja teman-teman semuanya, ya, termasuk di sini di UI gitu, ya, itu yang diharapkan dibutuhkan oleh organisasi, ya, bagaimana teman-teman bisa memberikan kontribusi yang bernilai, stay relevan, ya, fokus pada nilai, ya, seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini mungkin sebagai penutup ya teman-teman ya, di akhir ya dari apa yang saya share pada pagi hari ini, dan mungkin nanti untuk menjadi renungan bersama kita semuanya ya yang ada di sini, baik talenta BSI, kemudian kita yang dari manajemen, kemudian dari divisi IT gitu ya. Yang pertama adalah sebenarnya kompetensi apa sih yang perlu saya tingkatkan agar tetap stay relevan di bawah siapapun pemimpinnya. Mungkin nanti Pak Andri tidak di sini lagi, mungkin saya tidak di sini lagi, mungkin Pak Fatan juga tidak di sini lagi, who knows, kita nggak tahu. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Tetapi nomor satu, itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian saya dapat membantu stakeholder beradaptasi, bukan justru menambah beban. Tapi saya yakinlah stakeholder, teman-teman di sini nggak nambah beban stakeholder. Teman-teman yang bebannya stakeholder iya, ya. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, nilai apa nih yang ingin saya wariskan sebagai profesional terlepas dari siapa yang sedang memimpin atau terlepas dengan siapa saya bekerja, siapa stakeholdernya, siapa product ownernya gitu. Jadi mereka itu tahu, oh
Misalnya, oh Mas Kiki, iya saya tahu Mas Kiki gini pernah bantu kita gini misalnya. Ya, oh Mas Sigit gini, oh iya Mas Sigit itu dulu bantu banget nih misalnya di SDM gini. Jadi ada nilai yang kemudian itu melekat dan nilai positif itu bisa melekat lama gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ini sebagai penutup ya teman-teman yang quote di bawah ya. Kepemimpinan mungkin akan berganti ya, dan itu sesuatu yang jelas akan terjadi ya di setiap organisasi, dan prioritas tentu akan berubah mengikuti siapa yang memimpin ya. Struktur juga akan disesuaikan, teman-teman juga sudah melihat ya, di fakultas sekarang wadeknya ada 3 ya, di universitas wadeknya ada wakil rektornya ada 5 ya, kan berubah strukturnya ya. Yang paling penting apa? Yang paling penting talent organisasi BSI, teman-teman semuanya itu ya bisa membaca perubahan yang terjadi ya di organisasi ya. Kemudian apa? Tetap terus konsisten menciptakan nilai, insya Allah nilai yang selalu terus berkembang ya, yang itu akan menjadi aset yang tidak akan tergantikan ya. Sedapat mungkin itu teman-teman tuh punya goal, kalau misalnya saya akan meninggalkan organisasi ini gitu ya, organisasi juga berat ditinggalkan teman-teman gitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman memberikan nilai yang besar bagi organisasi. Oke, saya kira sekian dari saya teman-teman untuk sharing pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya untuk bisa melangkah lebih positif, lebih semangat dalam memberikan kontribusi yang terbaik. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bu Mayang atas pemberian materinya. Dari sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kita buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan, monggo silahkan. Ini bukan karena saya nyebut nama Mas Kiki tadi kan? Enggak, Bu. Oke. Kan Iya. Oh Mas Kur ya, Mas Kur. Sorry. Iya. 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 Saya mau nanya ini, Bu, kaitannya dengan segala bentuk talenta yang diinginkan perusahaan gitu. Talenta yang diinginkan perusahaan kan seperti yang tadi Bu Mayang sampaikan gitu ya. Ada tadi yang poin-poin warna hijau tadi yang yang kanan tadi ya? Iya, betul, Bu. Oke. Mas Rehan mungkin bisa ditampilkan, Mas Rehan. Yang kanan kiri tadi ya? Ya, Oke. seperti ini, Bu. Nah, kalau kita lihat dari sebenarnya kan harapan dari perusahaan, harapan dari organisasi itu kan orang-orang yang sebelumnya ada di sebelah kiri yang ini pindah ke sebelah kanan gitu. Namun kalau kita lihat dari seenggaknya di usia-usia pekerja saat ini itu kan sebenarnya banyak dari mereka itu yang mayoritas Gen Z gitu. Artinya di generasi Z ini kan rata-rata kan isu-isu yang sekarang banyak diangkat itu kan adalah apresiasi. Nah, bentuk apresiasi apa yang bisa kita tawarkan gitu kepada teman-teman yang mau pindah dari kiri ke kanan ini dari sisi manajemen tertinggi gitu. Artinya leader paling atas pun termasuk middle management gitu. Contohnya mungkin kalau di BSI ada PM gitu. Jadi apresiasi apa yang bisa kita tawarkan ke mereka gitu. Ini seperti itu, Bu Mayang. Oke. Terima kasih Mas Kur untuk pertanyaannya ya, menarik gitu ya dan sangat implementatif gitu ya. Mas Kur sebagai salah satu leader di BSI gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi memimpin generasi Z ya itu memang tidak mudah ya. Tetapi kalau yang saya lihat gitu ya di BSI itu kan sudah
Pertama gitu ya, saya melihat kalau orang sosial gitu ya dengan sains gitu ya, itu beda teman-teman, kelihatan beda banget gitu. Ya, dan saya juga melihat di sini juga beda gitu. Ketika berinteraksi dengan teman-teman semuanya, mengamati teman-teman semuanya itu juga beda gitu. Ya, saya kira juga BSI menerima teman-teman juga pasti juga punya alasan tersendiri. Ya, teman-teman di sini stay di BSI, direkrut BSI, dan BSI itu happy, teman-teman di sini itu juga punya alasan. Ya, karena teman-teman itu memenuhi dari memang kualitas yang kita harapkan. Meskipun dalam perjalanannya itu banyak yang akan terjadi. Karena tadi seperti saya sampaikan termasuk di leader tadi. Ya, jadi nggak hanya di leader, di member juga seperti itu. Ya, latar belakangnya itu beda-beda gitu loh. Ya, mungkin secara kompetensi gitu ya, attitude kita udah melihat gitu. Tapi pada kenyataannya kan nanti banyak di proses itu yang berjalan itu yang berinteraksi banyak gitu. Ya. Nah, sehingga untuk kemudian apresiasi itu sebenarnya juga banyak yang bisa dilakukan oleh seorang leader gitu. Ya, tentu saja tidak finansial ya Mas Kur ya. Ya, kalau finansial kan nanti itu levelnya organisasi, bukan levelnya leader kan seperti itu ya. Nah, pertama kalaupun misalnya nanti leader itu adalah dari sisi penilaian performance kan itu ya, itu nanti bisa berdampak gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, memang kalau dalam studi ya, faktor finansial itu akan berpengaruh terhadap perilaku individu di dalam organisasi. Ya, itu kuat banget gitu loh. Ya, untuk perilaku berpengaruh kepada perilaku individu dalam bekerja di dalam organisasi. Ya, tetapi juga banyak faktor lain yang kemudian juga berpengaruh terhadap perilaku yang berakhir pada kinerja individu gitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya support ya, jadi support organisasi, supervisor support. Ya, jadi organization support, supervisor support itu studi menunjukkan ya perannya itu besar terhadap kinerja. Ya, jadi dia berperan sebagai, kalau kita studi kuantitatif itu berperan sebagai variabel moderasi. Ya, kalau supportnya besar, maka dia akan memperkuat. Kalau supportnya lemah, maka dia akan memperlemah hubungan antara apa sama kinerja seperti itu. Ya, jadi dukungan leader itu dibutuhkan oleh member. Ya, seperti itu. Nah, itu support itu kan kemudian macam-macam Mas Kur. Ya kan, banyak nih gitu. Apalagi dalam proses operasional bekerja gitu. Ya, bagaimana kemudian tapi support itu bukan berarti kemudian memanjakan member loh ya. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti leadernya yang ngerjain leadernya semua gitu loh. Ya. Nah, itu berarti malah nggak sehat kalau seperti itu gitu. Ya, kita memanjakan anggota tim artinya kan seperti itu gitu. Oke, secara umum garis besar performanya timnya bisa bagus, kelihatan outcome-nya bagus. Tapi kalau kita buka, kita lihat prosesnya, itu baru kelihatan, atau istilahnya di audit, itu jadi kelihatan nggak bagus gitu. Karena apa? Outcome-nya itu didominasi oleh leader, karena leadernya yang kerja. Gitu loh. Nah, itu berarti kan kemudian itu harus disehatkan gitu. Kalau misalnya itu yang terjadi gitu ya. Ya. Kemudian juga leader itu juga bagaimana leader itu adil terhadap seluruh membernya gitu ya. Jadi ketika misalnya ada member yang kemudian tidak membuat organisasi itu atau tim itu kondusif kerjanya gitu ya, itu ya itu kemudian harus diberitahu gitu loh ya, kita sampaikan gitu ya, bahwa itu menimbulkan ketidaknyamanan. Karena kalau dibiarkan ya, itu nanti akan timbul
oh itu aja dibiarkan kok. Itu nanti akan kemana-mana teman-teman semuanya. Ya, jadi sikap adil dalam seorang leader itu juga perlu. Dan adil itu banyak. Ya, saya kan pernah menyampaikan adalah adil secara prosedural, ya, distributif, hubungan interpersonal antara member dengan supervisor atau member dengan leader, kemudian adil secara informasi gitu. Itu kan penting gitu. Ya. Tetapi gitu ya, apresiasi itu juga tidak kalah penting. Ya. Jadi daripada misalnya di akhir tahun ya dapat misalnya atau di akhir kuarter gitu ya, misalnya dapat finansial misalnya 500.000 gitu. Dibanding dengan kemudian dia diapresiasi di depan anggota organisasi yang lain, di depan anggota atau member dari tim itu gitu ya. Itu terkadang ya dalam diri anggota itu jauh lebih besar dampaknya dibanding faktor finansial gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita kemudian perlu mampu untuk membaca itu. Ya, masing-masing individu di dalam tim kita itu seperti apa. Ya. Sehingga kemudian nanti kita bisa melakukan pendekatan apresiasinya seperti apa gitu. Ya, ketika misalnya makanya teman-teman itu kan diharapkan mampu memberikan solusi gitu. Jadi ketika membernya kemudian memberikan solusi, kita apresiasi gitu. Ya. Karena itu sangat penting gitu. Ya, jangan dianggap itu biasa aja gitu. Mungkin biasa untuk seseorang si A itu belum tentu biasa untuk si B, dan kita jangan kemudian selalu berasumsi. Ya, seperti itu. Jangan selalu berasumsi bahwa itu biasa aja gitu. Ya. Terkadang seperti itu punya makna yang sangat signifikan gitu. Ya, dalam diri anggota gitu. Ya, dan kadang-kadang itu membekas loh teman-teman yang seperti itu. Ya. Kan saya sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Ya, jadi terkadang ya banyaklah misalnya yang tidak, misalnya orang tidak diperlakukan dengan adil, dampaknya besar. Ya, dampaknya sangat besar sekali gitu. Ya, jadi apresiasi dari hal-hal yang kecil aja gitu. Ya, untuk kemudian mereka termotivasi. Bagaimana misalnya ketika mereka mampu berinteraksi dengan stakeholder, dengan product owner, kita apresiasi gitu. Bagaimana mereka bisa memahami maunya product owner misalnya, itu kita apresiasi gitu. Bagaimana mereka kemudian bisa menerjemahkan itu gitu, itu diapresiasi gitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan tadi ya generasi Z tadi ya seperti itu, nggak salah sih kemudian kalau kita mau apresiasi, tapi juga sebagai leader teman-teman juga perlu tegas gitu kan ya, ketika memang yang tidak terjadi yang seharusnya tidak terjadi itu terjadi, maka itu kemudian harus diluruskan ya seperti itu. Tetapi juga caranya juga itu kemudian juga harus perlu diperhatikan ya, alangkah baiknya ketika mungkin itu lebih personal, tidak di depan anggota tim yang lain. Misalnya kalau kita mau mengkoreksi untuk sesuatu yang saya kira perlu dijaga lah, misalnya dari sisi martabatnya misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi ketika memang ya teman-teman, jadi ketika misalnya posisinya itu semakin tinggi, maka kemampuan soft skill yang dituntut untuk seseorang leader itu juga akan semakin tinggi. Jadi kalau di level bawah itu lebih kepada level operasional, teknis gitu ya. Tapi semakin tinggi nanti posisinya teman-teman, itu teman-teman soft skillnya semakin dituntut. Kemampuan leadershipnya, salah satunya tadi yang seperti Mas sampaikan tadi, kemampuan membaca, memecahkan masalah ya terkait dengan anggota timnya seperti apa. Nah, itulah kemampuan leader yang harus diasah, gitu seperti itu. Ya. Oke, saya kira mungkin itu, mungkin tidak secara detail gitu ya, tapi saya kira harap Masku mungkin sudah bisa membaca ya arahnya seperti apa. Oke, ada lagi? Monggo. Sudah tidak ada?